Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat datang dalam video edukatif yang berjudul Definisi Fikih Muamalat, Ruang Lingkup Fikih Muamalat, Prinsip-prinsip Fikih Muamalat, dan Implementasi Fikih Muamalat dalam Kehidupan Modern. Oke, kita masuk pada bagian pertama, definisi Fikih Muamalat. Fikih Muamalah dapat diurai dalam dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Secara bahasa, fikih adalah al-fahmu, yaitu paham. Sedangkan muamalah, menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Fikih muamalat dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda muamalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun ruang lingkup fikih muamalah ada dua, yaitu yang pertama ruang lingkup muamalah adabiyah. Hal-hal yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Yang kedua, ruang lingkup muamalah madiyah. Ruang lingkup muamalah madiyah dapat dibagi dalam bagian-bagian berikut, yaitu jual beli, gadai, jamin dan tanggung jawab, pemindahan utang, jatuh bangkit, batas bertindak, perseroan atau sirkah, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian, pemberian, pembebasan, damai, masalah muasirah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan lainnya. Bagian ketiga, prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum asal transaksi adalah diperbolehkan dan pembatasan hanya berlaku jika terdapat dalil yang jelas, seperti larangan riba, gharar, dan masir yang dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. Lebih jauh, prinsip kerelaan menjadi syarat mutlak dalam setiap transaksi, di mana semua pihak harus sepakat tanpa adanya paksaan atau penipuan, sehingga transaksi menjadi sah dan sesuai dengan nilai kejujuran dan amanah yang diajarkan Islam. Larangan riba. Riba dapat menimbulkan kerusakan sistemik dalam ekonomi dan sosial yang ini tidak boleh terjadi atau harus dihilangkan. Larangan gharar, yaitu ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang besar dalam sebuah transaksi dan merugikan salah satu atau pihak. Prinsip keadilan dalam fikih muamalah dapat tidak hanya menuntut keseimbangan, hak dan kewajiban, tetapi juga menghindarkan dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Prinsip amanah dan tanggung jawab sosial juga menjadi pilar penting dalam fikih muamalah, yang menurut pelaku transaksi untuk menjalankan kewajiban dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab penuh atas hak dan kewajiban yang timbul dari akad. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip hukum fikih muamalah dalam Islam mencakup kebolehan transaksi selama tidak ada dalil larangan, persetujuan sukarela, keadilan, kemaslahatan, amanah, dan kehalalan objek transaksi. Bagian keempat, implementasi fikih muamalat dalam kehidupan modern. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip fikih muamalah telah diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis seperti yang pertama, perbankan syariah, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan konsep bagi hasil. Yang kedua, asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful adalah sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari gharar dan riba, serta berdasarkan konsep berbagi risiko di antara peserta asuransi syariah. Yang ketiga, pasar modal syariah. Pasar modal syariah mencakup instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah dan suku atau obligasi syariah. Fikih muamalah berperan penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam suatu ekosistem. Dalam dunia modern, penerapan fikih muamalah tidak hanya terbatas pada transaksi tradisional, tetapi juga mencakup berbagai inovasi ekonomi
yang melibatkan perkembangan teknologi dan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan.